Yang kedua adalah switching ya. Switching ini mengganti posisi kita, mengganti posisi yang salah mengikuti kondisi yang sekarang berjalan. Misalnya saya menggunakan analisa dari histori yang ada, dari perjalanan market yang ada, saya menggunakan analisa sesuai dengan aturan main saya. Misalkan marketnya saya analisa turun, saya ambil posisi sell, ternyata tidak langsung turun, marketnya bergerak ke atas, bergerak berbalik dari arah kita entry. Maka kita bisa lakukan dengan cara switching. Kita melakukan satu perubahan transaksi ya, ketika mencapai batas toleransi kita di angka 500 ini, kita masuk atau kita batasi di sini dengan melakukan close posisi dan entry dengan posisi yang berbalik dari awalnya sell, kemudian mengikuti posisi pasarnya, ganti buy. Kemudian kita tidak merubah satu lotnya ya, satu lotnya tetap kita rubah. Nah, untuk mengembalikan atau meminimalkan kerugian, tentu nanti ketika market ini minimal bergerak sama perjalannya dengan yang tadi naik ya. Ketika 500 berarti ketika 500 ke atas ini baru kita balik modal. Nah, ketika sudah berbalik, hal yang paling utama kita pikirkan bukan kita harus cari profitnya, tapi segera exit. Ketika minimal sudah didapatkan ruginya, atau bahkan kita dapatkan zero atau bahkan lebih sedikit, maka close-nya dua-duanya. Kita close dua-duanya, jangan ngambil close yang positif, yang plusnya saja. Karena kalau kita ngambil close yang profitnya saja, marketnya ternyata masih naik lagi, maka yang bawah masih menyisakan kerugian yang jauh lebih panjang. Karena itu yang pertama, ketika salah kita recovery, maka hal yang paling penting adalah bagaimana meminimalkan kerugian ya, bukan terus berpikir profitnya bagaimana. Ya, ini bisa dilakukan dengan melakukan switching ya. Atau bahkan kita tidak melakukan close posisi. Tetapi kalau tidak melakukan close posisi, maka nanti kita menggunakan namanya averaging. Ini kita switching, mengganti. Yang diganti adalah posisinya. Sell kita hapus, kita masuk di posisi buy. Oke, dengan tidak menambahkan atau mungkin sedikit menambahkan lot pun tidak masalah, nanti tergantung bagaimana kita terbiasa di sana. Berikutnya kita masuk di yang ketiga, ada recovery yang ketiga. Manajemen recovery yang ketiga adalah dengan menggunakan averaging ya. Tentu averaging ini adalah salah satu bagian recovery yang ekstrim, apalagi yang namanya Marti ya, mungkin teman-teman semua dengar dengan namanya martingale. Ini dilipat gandakan dan ini sangat berisiko tinggi dan berbahaya. Tapi bukan berarti tidak boleh saja, yang penting sesuai dengan karakter kita, kemudian kita bisa mengendalikan, kita bisa melakukan dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa selain kita mengasah keahlian kita. Orang lain mungkin tidak bisa, tidak menjadi masalah. Dia tidak bisa berarti tidak mau melakukan seperti ini dan tidak mau berusaha dan tidak mau yang susah. Memang seperti ini dan susah dan terlalu berbahaya. Tetapi selagi kita masih menggunakan perhitungan yang cermat, maka semuanya kan bisa kita lakukan. Oke, jadi untuk namanya averaging ini intinya adalah menambah posisi ya, bisa menambah posisi dengan lot yang sama atau bahkan nanti bisa menambah posisi dengan lot yang ditambahkan. Salah satu contoh yang kita berikan ini adalah menggunakan lot yang sama. Saya tidak menggunakan penambahan, saya menggunakan yang sama. Sehingga averaging ini ada yang ditambahkan lotnya,
ada yang tidak ditambahkan lotnya, tidak menjadi masalah. Yang penting endingnya kita bisa meminimalkan kerugian dan kalau perlu bisa mengangkat, merubah yang awalnya rugi bisa menjadi profit. Contoh, saya analisa marketnya ini bergerak turun ya, saya analisa bergerak turun sehingga saya menjatuhkan pilihan posisi saya adalah sell, lotnya 1 contoh. Kemudian ketika marketnya bergerak naik, ya marketnya bergerak naik sejauh angka, sejauh batasan resiko kita, bisa dengan persentase tadi, bisa dengan pip, bisa dengan level pentingnya, tapi saya dalam hal ini menggunakan 500 pip ini. Ketika dia mulai berbalik dari yang kita analisakan, saya menambahkan sell kembali dengan lot 1. Ya tentu ini bukan tanpa alasan. Market itu ketika sudah menyentuh level-levelnya, ya, secara umum dia akan mulai berbalik, akan mulai koreksi, bukan berbalik tapi bisa koreksi. Sehingga nanti kalau misalkan koreksi setengah saja, minimal bisa menutup ruginya. Tentu ini adalah probabilitas. Ketika nanti salah, kita juga bisa melakukan simulasi kembali. Yang terpenting yang kita masukkan ini tentu sesuai dengan lot yang sudah diukur ya, lot yang sudah ditentukan. Artinya berarti modal besar kalau kita menggunakan lot 1. Ini adalah contoh saja. Nanti lot berapapun disesuaikan, modal berapapun disesuaikan, ada perhitungannya. Contoh, saya masuk dengan lot 1 kembali di posisi setelah minus 500 pip. Kemudian ternyata apa yang kita bisa dapatkan? Tidak justru turun, malah naik lagi. Ada koreksi lagi, naik lagi. Ya, seharusnya dalam kita menjatuhkan pilihan ini, tentu kita melihat histori. Apakah di situ ada level pentingnya, ataukah di area retracement. Ini kita perhatikan di marketnya. Jadi ini adalah ilustrasi saja. Ilustrasi permainan angka, permainan logika. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasarnya. Apakah marketnya nanti kuat naik atau tidak, ataukah ada batasan di situ yang bisa membuat kita menjadi yakin sell. Tentu ada level yang harus kita perhatikan di sebelah kirinya. Saya contohkan kembali ketika berikutnya masih naik lagi, saya menggunakan lot yang sama. Sehingga yang pertama ruginya adalah 1.500, 1000 pip. Sementara yang di atas kita masuk sell kembali dengan, ya tentu tadi ada alasan, ada level penting di atas, ada resisten misalnya. Karena pasar akan selalu koreksi walaupun sebentar. Ya, ada kalanya koreksi terus bablas lagi. Kalau koreksi tidak bisa ditahan, dibendung oleh level di bawahnya, oleh supportnya, maka dia akan kembali terus menembus level berikutnya. Ini contohnya ketika saya ambil di sini, ternyata market berbalik benar, koreksi balik kembali, sehingga di titik yang sama turun 500 pip minimal. Kalau sudah turun 500 pip minimal kita sudah tidak rugi lagi. Kok bisa? Karena yang di atas ini profit 500 pip plus 500, yang di tengah adalah 0, yang di bawah adalah minus 500. Sehingga minus 500 ditambah plus 500 jadi 0. Sampai di sini jadi 0. Sehingga turun sebentar adalah tinggal keuntungannya. Dengan alasan ini, kalau nanti marketnya bergerak turun lagi 500, maka kita sudah dapat lebih banyak. Jadi ruginya sudah tidak ada kalau kita sampai di sini. Ya tentu ini probabilitasnya. Jangankan sampai di sini, separuh saja ini sudah profit. Kenapa? Karena yang di atas adalah panjang, yang di atas sudah panjang, yang di tengah dapat profit, yang di bawah minusnya berkurang tinggal segini. Nah ini adalah salah satu cara untuk kita nanti recover. Recover tidak harus selalu menggunakan cut loss, tidak selalu switching, boleh dengan ditambah dikurang. Kalaupun misalnya
kita tidak cukup dana atau ketahan tidak cukup, maka ketika naik kita bisa close dulu yang bawah. Ketika naik lagi di sini baru kita tambahkan. Sehingga yang di bawah sudah berhenti, kemudian ketika nanti turun setidaknya meminimalkan kerugian tadi. Ya, setidaknya meminimalkan kerugian. Karena kalau sudah salah tadi, kalau sudah salah seharusnya kita cut loss, tapi kita bisa gunakan cara lain untuk mengurangi kerugian sekecil-kecilnya. Oke, ini adalah ilustrasi yang bisa kita berikan, mudah-mudahan nanti bisa dicoba sedikit banyak. Saya tidak bisa menggunakan memaksa teman-teman menggunakan yang mana, silakan diambil sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kecocokan masing-masing. Berikutnya jenis averaging yang ekstrim. Jenis averaging yang ekstrim namanya martingale. Ini adalah sangat ekstrim dan sangat berbahaya, tidak direkomendasikan untuk yang baru belajar, bahkan yang sudah lama pun kalau tidak punya skill di sana, tidak pernah latihan yang maksimal di sana, tentu sangat berbahaya. Averaging yang dimaksud dengan marti adalah penambahan transaksi dengan menaikkan lotnya. Tentu harus sudah kita ukur ya, lot ini harus sudah kita ukur, bukan sembarangan kita menjatuhkan lotnya, tapi sudah kita ukur batas maksimal di mana kita sudah ukur, ketahanannya sudah kita ukur, bukan sembarangan dan seenaknya menggunakan lot, tapi sudah kita ukur batas maksimumnya berapa, sudah kita ukur. Ya, setidaknya ya ketahanan harus sudah cukup, tidak kurang dari 5.000, atau bahkan secara umum, secara keseluruhan floating tidak boleh lebih dari 20% modal. Tidak boleh lebih dari 20% modal. Caranya ketika kita analisa sell, kemudian kita menjatuhkan pilihan sell, kemudian marketnya naik, nah kita ambil posisi sell dengan lebih besar. Bukan satu arah, tapi melawan arah. Bukan melawan, artinya bukan sejalan dengan pasarnya, tetapi sejalan dengan entry pertama, artinya melawan pasar. Ya tentu bukan tanpa alasan yang kita berikan di sini ya, mungkin di sana ada level pentingnya di situ. Maka dengan kondisi yang ini sebenarnya kita mengharap koreksi aja, koreksi turun separuh, kita masih profit. Kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, marketnya tetap naik. Di 500 pip berikutnya kita masuk dengan lot yang jauh lebih besar. Ya, sekali lagi ini tidak rekomendasi ya bagi teman-teman yang belum punya keahlian di sana, yang tidak punya skill di sana, karena sangat-sangat berbahaya dan berpeluang jatuh dalam waktu yang cepat sekali. Ini adalah salah satu bagian dari pembelajaran biar kita juga minimal tahu ya, karena juga kita pernah juga melakukan seperti ini, pernah gagal juga, pernah berhasil juga, karena terlalu tinggi. Saya tidak pernah menaikkan yang terus menerus begini. Kalau 1-2 dinaikkan boleh, kalau sudah misalkan berbaik lagi, kalau saya tutup salah tutup dulu, baru kita masuk tambahkan berikutnya. Tidak bisa semuanya berjajar begini, kecuali memang lotnya kecil dengan ketahanan yang cukup. Dengan simulasi seperti ini, ketika marketnya naik, kita masuk lagi sell lebih besar, sehingga ketika dia turun setara dengan ini, sejajar atau mendekati harga yang kedua yang kita entrykan, maka setidaknya kita masih ada keuntungan di sana. Karena lot yang paling tinggi adalah besar, yang paling tinggi besar. Kalau turun sedikit saja sampai di sini, kita masih dapatkan keuntungan di sana. Ya, masih 1.500 pip. Maka ini yang atas adalah mempercepat proses pemulihan, ya, mempercepat recovery. Tidak perlu menunggu jauh-jauh, separuh saja. Ini bisa segera exit. Nah, sekali lagi tadi
Yang kita sampaikan, ketika sudah salah kita melakukan recovery, maka hal utama yang penting adalah segera exit setelah semua kerugian bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, ini adalah gambaran yang bisa kita sampaikan terkait dengan resiko, terkait dengan bagaimana kita menentukan titik entry kita, yang mungkin teman-teman masih belum banyak praktek, masih belum banyak memahami di mana titik kita keluar atau titik exitnya, di mana kita SL-nya. Maka kembali ke basic lagi, kembali ke materi yang lama biar nanti ketemu. Jadi jangan selalu bertanya di mana SL dan TP. SL dan TP masing-masing transaksi sudah kita batasi di angka 150 hingga 200 atau 100 hingga 150, bergantung bagaimana kita nanti melihat kondisi pasar dan target harian, target per transaksi kita. Batasan resiko setiap transaksi sudah kita berikan, tinggal kita mau pilih yang seperti apa.